warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar ya. Silakan kalian siapkan buku tema serta buku catatan kalian. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Silakan kalian buka buku temanya halaman 72. Ibu bacakan, silakan kalian simak ya. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Beni, wah, melihat kue suguhan Siti saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Udin, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Lani, setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Edo, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu, yuk kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Jadi ini ada kue coklat dan kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama seperti berikut. Ini dipotong menjadi 2. Jadi ini namanya bagian yang sebelah kiri ini jumlahnya setengah. Yang sebelah kanan juga setengah. Karena 1 dipotong menjadi 2. Jadi 1/2. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut ini. Kalau kue vanila dibagi menjadi 3, dipotong. Jadi ada 3 kue. Jadi penulisan pecahannya 1 kue utuh ini dibagi 3, 1/3. Seperti itu. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Beri tanda ini lebih besar dari atau ini lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Apa kalian masih bingung cara membedakan tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari? Ini Ibu kasih tahu caranya. Kan ada tanda gini. Sama tanda gini. Tanda ini itu artinya lebih besar. Gimana cara menentukan kalau kalian bingung mana yang lebih besar? Nah, ini kasih garis di sini. Nah, bentuk huruf B. B yang artinya besar. Kemudian ini kasih di sebelah kiri sendiri atau di depan sendiri. Nah, kasih garis seperti ini. Kalau ini jadinya huruf K. K yang artinya kecil, berarti lebih kecil. Seperti itu ya cara menghafalnya. Contohnya sekarang bandingkan 1/2 atau setengah bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Yang ini 1/2 atau setengah, yang ini 1/3, 1/3. Bagaimana tandanya? Tandanya seperti apa berarti? Ya, tandanya seperti ini. Yang berarti 1/2 lebih besar dari 1/3. Coba kita kasih garis. Kan betul B. Berarti yang sebelah kiri ini lebih besar dari yang sebelah kanan. Seperti itu ya. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Berarti kalau seperti ini, bagian mana yang lebih besar? Ya, sebelah kiri. Kalau sebelah kiri yang lebih besar, berarti sebelah kiri yang
berarti kalau bagian kiri yang lebih besar berarti bagian kiri yang di ini. Kalau istilahnya dulu pas di TK itu namanya dicocok ya. Sekarang Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, seperti ini. Yang setengah tadi dipotong lagi menjadi 1/4 atau menjadi 4 bagian besar. Jadi satu kue coklat dibagi menjadi 4 potong. Jadi tulisannya 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, 1/4 ini sama 1/3 ini. Yang paling besar yang mana? Ya, yang paling besar, kuenya yang besar ini ya 1/3. Jadi kalau yang paling besar 1/3 yang dicocok berarti 1/3. Kalau seperti ini artinya 1/4 lebih kecil dari 1/3. Kan? Betul kan tandanya seperti itu. Pokoknya yang paling besar tuh yang dicocok ya. Sudah? Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Nah, mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila tersebut. Ini yang dipotong setengah. Ini yang dipotong, yang kuenya dipotong 1/3. Ini kuenya yang dipotong 1/4 dan ini yang dipotong 1/6. Kesimpulannya seperti apa? Semakin banyak potongan dari sini ya. Kalau 1/2 berarti 1 kue dipotong atau dibagi menjadi 2 kue. Kalau 1/3 berarti 1 kue dipotong atau dibagi menjadi 3 potongan, 3 kue. Kalau 1/4 berarti 1 kue dibagi atau dipotong menjadi 4. Kalau seperti ini yang kecil-kecil, yang paling kecil berarti 1 kue dipotong atau dibagi menjadi 6 kue, dipotong kecil-kecil sampai 6. Jadi bisa disimpulkan jika yang bawah ini atau penyebutnya kalau angkanya semakin besar kayak ini 6, 4, ini kan lebih besar dari 2. Berarti nilai pecahannya semakin sedikit. Seperti itu. Nah, dijelaskan lagi ya. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, maksudnya yang atas itu sama-sama 1, itu dapat ditarik kesimpulan makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Itu. Untuk tugas hari ini, silakan kalian mengerjakan tema halaman 74 sampai 81. Nanti kalau ada bacaan atau ada artikel silakan dibaca sendiri. Dan untuk tarian burung kutilang silakan kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.